Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zahara dari kelas 12 Akuntansi B, nomor absen 2. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Dalam novel sendiri terdapat struktur. Jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang pertama yaitu identitas. Adapun identitas dari novel Negeri Lima Menara yaitu sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari internet, terdapat 416 halaman, sedangkan menurut PDF yang saya baca berjumlah 340 halaman. Selanjutnya yaitu orientasi. Novel Negeri Lima Menara ini terinspirasi dari kisah nyata sang penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Novel ini termasuk dalam kategori religius yang bertemakan pendidikan, yang menceritakan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda, yaitu Ali Fikri dari Maninjau, Said dari Surabaya, Raja dari Medan, Atang dari Bandung, Dul Majid dari Sumeneb, dan Baso dari Goa, Sulawesi. Mereka menuntut ilmu di Pondok Pesantren Madani, Ponorogo, Jawa Timur. Tafsiran. Pada bab pertama diceritakan bahwa Ali Fikri sebagai tokoh utama dalam novel ini yang telah berhasil menjadi wartawan di Washington DC. Cerita dimulai ketika Alif menerima pesan dari teman lamanya yaitu Atang yang sedang berada di Kairo. Setelah menerima pesan tersebut, Alif pun teringat akan masa lalunya di Maninjau dan Pondok Pesantren Madani. Dan cerita pun Ali Fikri, seorang anak yang berasal dari Maninjau. Setelah ia menamatkan madrasahnya, ia berencana melanjutkan pendidikannya di salah satu SMA ternama di Bukit Tinggi. Namun, hal ini dilarang oleh amaknya. Amaknya ingin Alif melanjutkan pendidikannya di jalur agama seperti Buya Hamka, walaupun Alif ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Pada suatu hari, Alif pun menerima surat dari Pak Etak Gindo yang tidak lain adalah pamannya. Dalam surat tersebut, pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Madani, Jawa Timur. Selesai membaca surat tersebut, Alif pun mengambil keputusan setengah hatinya untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Selanjutnya, ditemani oleh sang ayah, Alif melakukan perjalanan ke Jawa Timur selama 3 hari 3 malam. Ketika menghadapi hari pertamanya di Pondok Pesantren Madani, Alif pun terheran-heran melihat komentator sepak bola menggunakan bahasa Arab, anak menghigau menggunakan bahasa Inggris, serta merinding mendengar ribuan orang melakukan syair Abu Nawas. Dipersatukan oleh jewer berantai, Alif pun berteman dengan 5 teman lainnya, yaitu Dul Majid, Atang, Baso, Said, dan Raja. Keenam sahabat ini kerap berkumpul di bawah menara masjid yang menjulang tinggi, sebab itulah mereka disebut dengan Sahibul Menara. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, mereka kerap memandangi awan lembayung yang berarah pulang ke ufuk. Di mata belia mereka, awan tersebut berbentuk negara dan benua impian masing-masing. Alif yang melihat awan dalam bentuk benua Amerika, Raja yang melihat awan dalam bentuk benua Eropa, Atang yang melihat awan dalam bentuk benua Afrika, Baso yang melihat awan dalam konteks Asia, sementara Said dan Dul Majid melihat awan dalam bentuk peta negara Indonesia. Namun, kemanakah impian jiwa muda ini akan membawa mereka? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah jangan pernah remehkan impian setinggi apapun. Evaluasi. Sama seperti karya pada umumnya, novel ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dari novel Negeri Lima Menara ini, yaitu kurang jelasnya gambaran akhir sebagian tokoh. Selain itu, dalam novel ini terdapat beberapa bacaan Arab yang tidak diterjemahkan, sehingga kurang dapat dimengerti. Namun, di balik kelemahannya, novel ini juga memiliki kelebihan, yaitu selain syarat akan pesan moral pendidikan dan persahabatan, novel ini juga dapat memotivasi anak muda untuk percaya pada kekuatan mimpi, keikhlasan, dan kerja keras. Yang terakhir yaitu rangkuman. Novel ini cocok dibaca oleh para pelajar ataupun remaja, karena ceritanya menginspirasi mengenai persahabatan, keikhlasan, kerja keras, dan kesungguhan dalam mencapai impiannya. Hal tersebut dapat menjadi motivasi untuk generasi muda dalam mencapai impiannya melalui jalur pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Sekiranya itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.